Pak putra Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyatakan ayahnya tidak akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Abdul Rohim menyatakan hal itu menanggapi pembebasan tidak bersyarat ayahnya berkat intervensi Presiden Joko Widodo. Pengacara tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, Jumat lalu mengunjungi Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. Di sini, Yusril mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui pembebasan tanpa syarat kepada seorang penghuni Lapas Gunung Sindur, yaitu terpidana tindak terorisme Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan Bakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri, ya. Pembebasan ini tidak ada syarat-syarat khusus. Apa? Tidak ada syarat dalam pembebasan. Nanti untuk yang lebih detail tanyakan ke Kapolri. Pak, ya. mengenai Ya perasaannya ya bersyukur pada Allah, kalau memang Allah nanti mengizinkan bisa jadi bersyukur pada Allah, dan kita doakan Pak Yusril supaya diberi pahala yang banyak. Faktanya, pembebasan Ba'asyir terjadi 1 hari pasca pelaksanaan debat Pilpres Perdana, Kamis 17 Januari yang bertema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Jadi, kaki jangan dipertentangan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin Pak Kiai bisa menambahkan. Cukup. Sudah Waktunya cukup. masih ada? Ya. Mau ditambahkan paslon 01? Saya tidak menambah, saya mendukung. Kuasa hukum Ba'asyir Ahmad Midan menyatakan ada kepentingan politik yang besar dalam pembebasan kliennya. Karena Abu Bakar Ba'asyir sudah bisa bebas bersyarat sejak Desember lalu. Kaitan terhadap pembebasan seorang yang sudah uzur, ya, kemudian mempunyai sakit yang agak khusus begitu ya, sakitnya cukup permanen. Nah ini bisa cukup kebijakan kepala lapas untuk menyatakan bahwa Ustadz ini tidak perlu lagi. Sebentar, levelnya hanya kepala lapas, tidak Kepala perlu lapas Menkumham cukup. atau Presiden? Bahkan bukan kepala lapas, karena Kepala Lapas itu kan nggak mengawasi napi. Yang mengawasi napi itu binadik artinya ya, mereka yang mengawasi bagaimana sebetulnya performance para napi-napi. Kalau masukan dari para napi, wah ini sudah cukup, sudah. Jadi sekarang ada muatan apa Pak sehingga sampai ada komentar Ya memang dari Presiden? kalau saya bicarakan, menurut hemat saya kepentingan politiknya besar ya. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan prinsip teguh yang dipegang Ustadz Ba'asyir menjadi kendala pembebasan bersyarat dirinya. Karenanya Presiden kemudian harus melakukan intervensi. Jadi memang beliau itu sebenarnya sudah berhak untuk dibebaskan itu pada pertengahan bulan Desember yang lalu, tapi terkendala karena masalah-masalah tadi, terutama memang masalah yang sangat prinsipil bagi Pak Abu Bakar Ba'asyir, dan kita semua sangat maklum dengan keyakinan dan pendirian beliau itu, yaitu ketika diminta untuk menandatangani kesetiaan kepada Pancasila, kesetiaan kepada NKRI. Beliau mengatakan, saya hanya taat kepada Allah, setia kepada Islam, dan tidak bisa kepada yang lain. Tapi ketika kita ajak ngomong-ngomong, Pak Ustadz, bukankah antara Islam dan Pancasila itu bukan satu hal yang bertentangan, tapi satu hal yang sejalan satu dengan yang lain? Ya kalau sejalan, kenapa tidak sama Islam saja, katanya begitu. Jadi ya itulah pendirian dari beliau, dan kita sangat menghormati pendirian beliau seperti itu. Nah akhirnya kita carikan sebuah jalan, dan malam-malam juga kemarin saya bertemu dengan Pak Yasona Lauli, dan Pak Yasona mengatakan dia sudah diberitahu oleh Pak Presiden tentang rencana pembebasan Pak Abu Bakar Ba'asyir ini, dan saya katakan kendalanya di sini Pak Yasona, ya kita carikanlah jalan yang memungkinkan untuk itu. Seperti Pak Jokowi mengatakan, ya kita mudahkan saja syaratnya itu sehingga beliau dapat cepat-cepat keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jadi seperti itu sebenarnya yang terjadi. Di luar penjelasan Yusril tadi, pembebasan Ustadz Ba'asyir menjadi pertanyaan
karena pertama kali diumumkan oleh Yusril Izzah Mahendra yang adalah pengacara tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin. Saya kira upaya untuk memanfaatkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu mungkin bagai bertepuk sebelah tangannya, karena Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kalau kaitannya pemanfaatan itu di ranah demokrasi itu tidak mungkin, karena beliau sejak awal berkeyakinan bahwa demokrasi itu syirik dan tidak mungkin ikut campur di dalam urusan demokrasi, dan beliau tidak akan mau ya dimanfaatkan dalam kondisi-kondisi demikian. Abu Bakar Ba'asyir divonis 15 tahun penjara karena terbukti terlibat pelatihan kelompok teroris di Aceh. Ustadz Ba'asyir telah menjalani 9 tahun hukuman atau 2/3 masa tahanannya hingga berhak mendapat bebas bersyarat per Desember lalu. Tim TV One mengabarkan.